fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Islam. Fatwa itu pun berbuntut sweeping di sejumlah daerah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia kembali menjadi perbincangan. Belum usai reaksi umat muslim terhadap fatwa penistaan agama, MUI lagi-lagi mengeluarkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Fatwa ini keluar seiring perayaan Natal. Sebelumnya, dunia maya ramai dengan cuitan bila terdapat perusahaan yang mewajibkan karyawannya memakai atribut Natal. Sejumlah ormas pun lalu bereaksi, muncul sweeping di sejumlah kota. Beberapa kantor kepolisian juga turut menerbitkan surat edaran yang mengacu pada fatwa MUI. Sikap ormas dan sektor kepolisian itu pun tidak luput dari perhatian istana. Presiden berkomentar, jaga toleransi. Presiden telah memberikan arahan untuk Polri selalu berprinsip berpegang pada hukum yang berlaku. Karena hukum yang berlaku itulah yang menjadi landasan untuk Polri mengambil sikap. Maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Kapolres di Bekasi maupun di Kulon Progo kalau nggak salah ya, yang kemudian menyikapi secara berlebihan karena memang fatwa MUI itu bukan hukum positif. Hukum positif kita adalah undang-undang, PP, Perpres, kemudian Kepmen dan seterusnya termasuk keputusan Kapolri sendiri. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi pegangan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga mengingatkan anak buahnya, fatwa MUI bukanlah hukum positif. Saya sudah perintahkan kepada jajaran saya, kalau ada sweeping yang melaksanakannya dengan cara-cara anarkis, tangkap dan proses. Karena itu pelanggaran hukum, ya. Dan kepada rekan-rekan yang dari ormas, saya juga imbau supaya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu bukan hukum positif, ya, di negara NKRI ini. Untuk itu silakan kalau mau sosialisasikan, sosialisasikan dengan cara baik-baik, tidak membuat masyarakat takut. Gunakan MUI di cabang, bukan mengambil langkah sendiri-sendiri. Pernyataan Kapolri ini pun menimbulkan pro dan kontra. Benarkah fatwa MUI bukan menjadi hukum positif? Untuk siapa fatwa dikeluarkan? MUI menjelaskan fatwa lahir dari kebutuhan masyarakat. Fatwa mengenai pelarangan penggunaan atribut non-Islam dikeluarkan setelah menerima banyak laporan warga. Fatwa tersebut esensinya justru untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Ada banyak pihak yang memberikan laporan termasuk informasi kepada MUI bahwa adanya unsur pemaksaan untuk menggunakan pakaian tersebut di mall atau toko-toko, ya. Padahal tidak boleh menggunakan pemaksaan, karena itu bagian dari keyakinan agama tertentu. Dan di dalam Islam disebutkan dalam soal keyakinan itu harus merupakan bagian dari urusan keagamaan, lakum dinukum muliadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, termasuk soal pernik-pernik pakaian itu sendiri. Gitu. Pihak MUI menambahkan, fatwa dikeluarkan untuk memberikan tuntunan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Di Indonesia, sudah banyak fatwa MUI yang dijadikan rujukan untuk melahirkan hukum positif. Soal fatwa, itu kan sudah ada mekanisme. Yaitu ada para ahli, ada ahli hukum, ada ahli fikih, ada ahli tafsir, ahli dan lain sebagainya. Dan MUI itu merupakan wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekiawan.
ya kan? Tapi dalam konteks keahliannya di situ. Nah, pertanyaannya, apakah ada keharusan berkoordinasi? Nggak ada keharusan. Fatwa itu seringkali dijadikan rujukan untuk melahirkan hukum positif. Ya, banyak sekali fakta-fakta yang kita lihat di masyarakat dan di negara ini. Saya kira Kapolri kan juga bisa memahami bahwa memang benar ini bukan hukum positif. Hukum positif itu diatur di dalam undang-undang, kitab KUHP dan KUHAP ya. Saya kira itu salah satu bagiannya. Tetapi kalau dia bisa menjadi rujukan bagi umat Islam, selama ini MUI menjadi rujukan. Begitu juga dengan lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Karena kita ini kan dalam berpancasila itu kita menghormati semua lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Jadi tetap menjadi sebuah rujukan dan selama ini juga menjadi sebuah rujukan, gitu ya. Bukan berarti kemudian kalau itu bukan hukum positif kemudian tidak bisa menjadi rujukan. Selama ini kan bisa menjadi rujukan. Namun pakar hukum menyatakan, hakikatnya fatwa merupakan pendapat ahli yang bersifat tidak mengikat, baik bagi masyarakat maupun negara. Karena itu tidak menyangkut hukum publik, itu menyangkut hukum privat, masalah peribadatan. Oleh sebab itu memberi fatwa sama aja orang memberi fatwa ya, kalau kamu mau bukan anakmu 5 tahun atau 7 tahun atau berapa itu dibiarkan aja oleh negara. Kalau negara lalu ikut campur itu yang keliru, biarin aja kan, karena itu bukan kewajiban negara. Rakyat tidak wajib tunduk pada itu, negara juga tidak wajib menegakkan fatwa itu. Itu tuntunan aja fatwa. Iya sebenarnya kalau dalam nama resminya itu pendapat ahli, legal opinion kalau di dalam ilmu hukum. Ya, kalau dalam agama namanya fatwa. Namanya legal opinion itu tidak pernah mengikat. Tidak mengikat rakyat, tidak mengikat negara. Cuma kalau mau ikut, itu ada alasan-alasan yang bisa dipakai di situ. Kalau tidak ikut, tidak apa-apa. Saya punya alasan lain yang bisa dibangun, kan begitu. Mahfud menilai sikap pemerintah dan Kapolri terkait fatwa pelarangan atribut non-Islam berlebihan. Pemerintah dan penegak hukum semestinya tidak perlu kompromi mengenai pelarangan dan munculnya aksi sweeping. Enggak seharusnya, itu nambah kerjaan pemerintah aja. Fatwa ya biarin aja, kan tidak usah digubris juga kalau memang tidak ini gitu. Kalau memang tidak kondusif misalnya untuk dilaksanakan, ya biarin aja gitu. Itu kan nambah kerjaan. Lalu aparat resmi pemerintah lalu bersama dengan aparat tidak resmi seperti MUI lalu membuat satu produk kesepakatan. Itu juga akan agak ini ya, agak kurang setuju ketika beberapa waktu lalu misalnya Kapolri ketemu Ketua Majelis Ulama lalu bersepakat bahwa sweeping itu dilarang. Lalu itu tidak usah kesepakatan, sweeping itu memang dilarang. Kenapa kesepakatan, tangkap aja kalau ada orang sweeping, orang melanggar harus pakai kesepakatan untuk menindaknya, gitu ya. Fatwa MUI sejatinya menjadi imbauan untuk umat Islam dalam menjalankan agamanya. Statusnya pun dikembalikan kepada individu masing-masing. Masyarakat seharusnya bisa bijak memaknai fatwa MUI tanpa harus merusak apalagi menyakiti pihak lain. Ya, pemirsa, bagaimana perkembangan